93 saat terbangun dari mimpi, 2. Begitu Leng Xicheng berkata begitu, semua orang di tempat itu sontak terkejut. Semua orang tahu bahwa Chen Wenji dan Leng Xicheng memiliki hubungan khusus. Leng Xicheng sering membawa Chen Wenji menghadiri perjamuan, membuka jalan untuk karirnya, merekomendasikannya untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, dan bahkan masih memberinya kesempatan untuk bermain film. Semua ini adalah bentuk interaksi antara bintang kecil dan bos besar. Leng Xicheng juga melakukan hal yang sama di masa lalu. Ketika para wartawan mendapati bahwa Leng Xicheng berganti wanita baru, ia tidak membantah maupun menjelaskan. Apapun yang ditulis dan dibicarakan oleh wartawan, ia juga tidak pernah mengakuinya. Ini adalah pertama kalinya Leng Xicheng mengatakan di depan publik bahwa Chen Wenji adalah orang yang sangat penting. Meskipun Leng Xicheng tidak secara langsung mengakui hubungannya dengan Chen Wenji, pernyataan ini sudah cukup membuktikan bahwa Chen Wenji mungkin berbeda dengan teman-teman wanita yang lain. Chen Wenji secara khusus disukai oleh Leng Xicheng. Mungkinkah Chen Wenji akan menembus batasan 3 bulan yang dialami para teman wanita Leng Xicheng? Atau, mungkinkah ada peluang dan keberuntungan yang lebih besar bagi Chen Wenji? Apakah Chen Wenji akan berhasil menggencet istri yang tidak disukai itu dan menjadi Nyonya Leng yang baru? Orang-orang di lantai bawah sedang berbisik dan Gu Qingqing yang memantau dari atas dapat melihat itu. Meskipun ia melihatnya, apa yang bisa ia lakukan? Gu Qingqing tidak bisa tiba-tiba mengumumkan bahwa sekarang ia berada di lantai 2, lalu melompat turun dan melawan si suami bajingan dan si pelacur. Jika Gu Qingqing sekarang berada di lantai 1, mungkin ia juga hanya akan berdiri di samping dan diam-diam melihat seperti sekarang ini. Gu Qingqing sangat mengerti bahwa bagaimanapun juga, tidak akan pernah ada tempat untuk dirinya dalam hati Leng Xicheng. Mau itu Chen Wenji maupun wanita lain yang datang, Gu Qingqing bukanlah seseorang dengan posisi penting. Jika ia tidak punya tempat di hati Leng Xicheng, mengapa ia harus peduli? Meskipun begitu, Gu Qingqing tetap berdiri di lantai 2 untuk memantau situasi di lantai bawah. Matanya tidak pernah meninggalkan sosok Leng Xicheng. Mungkin ia ingin melihat seberapa jauh Leng Xicheng dapat melakukannya. Seberapa jauh Leng Xicheng bisa menyakiti hati Gu Qingqing. Ada sebuah puisi berjudul bab yang tak utuh. Salah satu baitnya berbunyi, kamu berdiri di jembatan untuk melihat pemandangan, lalu, orang-orang yang memandang pemandangan sedang mengawasimu dari atas. Saat Leng Xicheng memandang Chen Wenji, mata wanita itu memancarkan keterkejutan dan kegembiraan. Sementara itu, Gu Qingqing menatap Leng Xicheng dari lantai 2. Kemudian, Lin Zui yang masih berdiri di lantai 1 malah sedang melihat Gu Qingqing dan berpikir, benar-benar sangat menarik. Leng Xicheng dan orang ketiga saling memandang dengan penuh kasih sayang. Istrinya bersembunyi di lantai 2 dan diam-diam mengawasinya. Gu Qingqing yang pemalu, berbicara tentang Shen Yating dengan profesional, dan menunjukkan kebolehannya pada rapat pagi tadi sepertinya telah menghilang dalam sekejap. Gu Qingqing yang sekarang tampaknya sakit hati, emosional, dan sedikit antisipasi. Namun, ada rasa sakit yang tidak dapat dijelaskan dalam antisipasi itu. Lin Zui melihat Gu Qingqing sebentar, kemudian menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak. Setelah itu, sebuah senyuman muncul di wajahnya. Ia pun berjalan ke lapangan dengan gamblang dan sengaja berkata kepada Leng Xicheng dengan lantang, ini adalah Leng Xicheng, kan? Salam kenal, saya Lin Zui dari keluarga Lin dan juga pemilik Suyi Advertising. Leng Xicheng memalingkan matanya sedikit dan melirik Lin Zui. Lin Zui mengenakan jas abu-abu dan penampilannya tidak terlalu mencolok, tetapi memberikan kesan yang hangat seperti giok. Meskipun Lin Zui sedikit lebih pendek dari Leng Xicheng, tetapi tingginya juga mencapai 180 cm sehingga ia juga terlihat tinggi dan ramping. Lin Zui memancarkan aura elegan dan percaya diri khas orang yang kembali dari luar negeri serta terlihat seperti orang yang sangat luar biasa. Lin Zui tersenyum, lalu melanjutkan, saya telah mendengar tentang Anda dari Paman Lin Yuchen sejak lama. Paman mengatakan bahwa banyak hal yang perlu saya pelajari dari Anda. Misalnya, Paman selalu mengatakan bahwa saya terlalu baik sehingga seharusnya keluar untuk bersosialisasi. Ketika Lin Zui mengatakan hal itu, ia mengalihkan pandangannya ke arah Chen Wenji. Maksudnya sangat sederhana, Chen Wenji adalah bagian dari proses sosialisasi itu. 94 saat terbangun dari mimpi, 3. Leng Xicheng sedikit mengernyit, tetapi ia tidak membantah dan balik bertanya, bagaimana dengan ayah angkat? Lin Yuchen adalah ayah angkat Leng Xicheng yang berasal dari keluarga Lin.
Lin Yuchen adalah orang yang selalu menjaga dan merawat Leng Xicheng sejak masih kecil. Bahkan, Lin Yuchen juga menyelamatkan nyawanya dan ibunya. Leng Xicheng sampai sekarang masih sangat menghormati Lin Yuchen. Bahkan, ia lebih dekat pada pria itu secara emosional dibandingkan dengan ayahnya sendiri, Leng Yunting. Setelah ibu Leng Xicheng kembali pada ayah kandungnya, Lin Yuchen mengundurkan diri. Dengar-dengar, Lin Yuchen pergi ke luar negeri dan tidak kembali ke Tiongkok selama bertahun-tahun. Meskipun keluarga Leng dan keluarga Lin selalu bersaing dengan satu sama lain, mereka sebenarnya masih memiliki hubungan pernikahan. Neneknya Feng Lingsui dari keluarga Leng Xicheng menikahi anggota keluarga Lin. Masih tetap begitu, selalu sendirian, jawab Lin Zui sambil tersenyum dan menatap Leng Xicheng. Kemudian, ia melihat Chen Wenji yang berdiri di sebelah Leng Xicheng dan sengaja berkata, "Ngomong-ngomong, kami semua dari keluarga Lin adalah orang-orang setia. Setelah menyukai seseorang dan memilih untuk menikah, kami tidak akan melepaskannya dengan mudah." Suara Lin Zui tidak pelan. Selain itu, mungkin kemunculan Leng Xicheng telah membuat suasana lokasi itu sunyi. Setidaknya, bisa dijamin bahwa Gu Qingqing yang berada di lantai 2 juga mendengar perkataan itu. Setelah berbicara begitu, Lin Zui menggaruk bagian belakang kepalanya dengan malu dan berkata, "Kedua keluarga kita masih ada hubungan sebagai besan, kan? Secara senioritas, saya seharusnya memanggil Anda sepupu." "Oh, iya, dengar-dengar, sepupu Leng telah menikah. Apakah kapan-kapan ada waktu untuk secara resmi bertemu sepupu dan istri sepupu?" Ekspresi Chen Wenji mendadak berubah saat mendengar kata, istri sepupu. Sedangkan, tatapan Leng Xicheng juga menjadi lebih tajam. Lin Zui mengatakan semua itu dengan nada akrab yang fasih. Tetapi, setiap kata-katanya bukannya sedang membangun relasi, melainkan seperti sengaja datang untuk mengacaukan situasi. Lin Zui berpura-pura tidak tahu apa-apa dan melambaikan tangannya berkali-kali. "Saya tidak bermaksud begitu. Bukan berarti saya tidak menghargai posisi Nona Chen. Astaga, sepupu, dengarlah, maksud saya, Nona Chen telah bekerja sama dengan kami dan kerjasamanya juga sangat menyenangkan. Nona Chen begitu sibuk sampai harus menerima wawancara selama syuting iklan. Meskipun begitu, Nona Chen masih tetap bersikeras melanjutkan syuting. Seluruh perusahaan kami sangat menghargainya. Saya harap ada kesempatan untuk bekerja sama lagi di masa depan." Terdapat 2 poin dari perkataan Lin Zui. Pertama, Chen Wenji adalah orang ketiga. Kedua, Chen Wenji tidak tahu diri dan sombong karena masih menerima wawancara saat syuting iklan sehingga membuat Su Yi harus menanganinya dan membujuknya. Mata Leng Xicheng sedikit tenggelam. Ekspresi Chen Wenji juga berubah secara drastis dan ia menjadi sangat malu. Di sebelahnya masih ada pewawancara, tapi ia juga tidak bisa mengatakan apa-apa kepada pangeran keluarga Lin. Karenanya, ia mengirim kode mata kepada agen. Agen Chen Wenji langsung mengerti maksudnya dan segera bernegosiasi dengan pewawancara yang sedang syuting, "Tolong hapus bagian ini. Jangan disiarkan." Wawancara ini bukan siaran langsung dan mereka juga tidak akan berani menyinggung Leng Xicheng. Sebelum siaran, pasti ada proses penyuntingan dan pemotongan. Tetapi, meskipun mereka mengendalikan pewawancara, mereka juga tetap tidak bisa mengendalikan penonton. Jika berita seperti ini tersebar di Weibo nanti, bukankah para warganet juga akan menggila? Leng Xicheng menatap pria yang tersenyum lembut di depannya dengan tatapan penuh kewaspadaan. Pendatang baru ini ternyata tidak seramah kelihatannya. Keluarga Lin dan keluarga Leng tidak memiliki konflik bisnis dalam beberapa tahun terakhir, jadi untuk apa Lin Zui tiba-tiba datang dan melakukan ini? Meskipun hari ini Leng Xicheng datang dan melakukan semua ini publisitas ini untuk ditunjukkan kepada Gu Qingqing, bukannya Gu Qingqing tidak peduli tentang apapun. Bukannya Gu Qingqing tidak memedulikan isi benak Leng Xicheng sama sekali. Baiklah, kalau Gu Qingqing sama sekali tidak memedulikan status sebagai Nyonya Leng, dan telah memikirkan ide itu sepanjang waktu, aku akan segera bercerai darinya setelah mereka kembali ke Tiongkok. Aku akan melihat apakah dia benar-benar tidak peduli juga pada Nyonya Leng. Bagaimanapun juga, bukannya Gu Qingqing tidak peduli apa yang aku pikirkan. Pikir Leng Xicheng geram. Selanjutnya bab 95 saat terbangun dari mimpi, 4.